Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana. Ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ini. Ya, luar biasa. Baik anak-anak, semuanya apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Hari ini siapa saja yang nggak datang? Iya, ada. Ya, kenapa? Sakit. Nah, kita doakan kawan kita yang sakit semoga lekas sembuh. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang coding. Tapi sebelum belajar, agar mendapatkan keberkahan dari Allah, kita mulai dengan berdoa dipimpin oleh Al. Ayo Al, silakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biar masih memeriahkan semangat kemerdekaan, kita bersama-sama semua bangun. Kita nyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membelakan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran coding, semuanya keluarkan buku. Kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial dalam tema berpikir komputasional. Ya, jadi sebelum belajar kamu harus paham dulu tujuan belajar kita apa, ya, agar setelah kamu belajar coding
menyusun urutan langkah. Setelah kamu mempelajari ini, kamu bisa menyusun urutan langkah tentang komputasional. Kemudian kamu bisa melakukan proses berpikir logis dalam coding dengan benar. Kemudian bisa bekerja sama dan berkomunikasi baik dengan teman kelompok melalui permainan amplop coding. Ya, jadi nanti ada sedikit kita permainan dengan susun kartu berkelompok, dan di akhir pembelajaran akan ada secara berkelompok juga untuk mengisi LKPD. Ya, jadi sama-sama kita belajar memperhatikan, karena nanti akan ditanya kembali ya apa yang sudah dipelajari untuk ibu melihat sejauh mana kamu paham pelajaran hari ini. Siap belajar hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Tepuk semangat. Baik. Ini ada gambar tentang apa? Dalam buku. Siapa bisa kasih contoh gerakan buku di sini? Dengan irama Sukahati, ya. Kita mulai baca. Basmalah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Ya, pertama kita. Sekarang kita masuki pelajaran tentang coding. Coding pernah dengar? Coding itu adalah pelajaran baru, ya, pelajaran baru kita yang akan kita pelajari hari ini. Itu coding berasal dari asal kata coding, ya, ditambah dengan bahasa Inggrisnya. Jadi coding itu seperti coding merupakan instruksi atau perintah secara tertulis yang kita berikan kepada komputer, memberikan perintah kepada komputer. Ya, coding. Perintahnya harus secara teratur, terurut dan jelas. Ya, jadi coding itu adalah memberi perintah secara tertulis kepada komputer secara teratur, terurut dan jelas. Teratur, terurut dan jelas. Ya, itu namanya coding. Bisa diulangi apa tadi coding? Memberikan perintah kepada komputer secara teratur, terurut dan jelas. Ya, itu ada namanya coding. Ya, jadi kita harus memberikan perintahnya itu harus terurut, teratur dan jelas. Misalnya, kamu memberikan resep makanan membuat nasi goreng. Ayo, siapa yang bisa buat nasi goreng? Siapa? Kalau buat nasi goreng, biasanya kalau kamu lihat mama di rumah, gimana langkah-langkah pertama? Aku yang perempuan, anak perempuan yang biasa bantuin. Bahannya dulu apa yang disiapkan? Bawang, nasi, ada cabenya. Ya, habis itu apa lagi? Ada minyak. Jadi langkah itu bahannya yang harus disiapkan. Alatnya apa? Wajan, susil, kemudian kompor dan gas. Nah, langkah pertama sudah taruh minyak. Sudah ada
Pernah dengar? Enggak. Kalau AI? Nah, jadi kecerdasan artifisial itu atau AI ya adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan artinya komputer atau robot bisa belajar meniru cara manusia berpikir dan bekerja. Kecerdasan artifisial itu kecerdasan buatan yang membuat siapa? Robot. Manusia ya diprogramkan kepada komputer atau robot. Namanya tadi AI atau kecerdasan artifisial ya. Singkatnya kecerdasan buatan yang membuat siapa? Manusia tadi yang sudah memberikan perintah secara teratur, terurut dan jelas. Itulah yang menjadi KA ya, kecerdasan artifisial. Jadi untuk contoh tentang kecerdasan artifisial ini, kok bisa dia sepintar itu? Kok bisa kamu nanya apa tentang apa, langsung dia bisa menjawab. Contohnya begini, kamu setiap harinya misalnya nih kasih contoh Jahira. Nah, Jahira kan bisa menggambar kan, bisa menggambar. Jadi Jahira setiap hari dia latihan. Hari ini dia menggambar tentang pemandangan. Pemandangan itu kan banyak kan, ada pemandangan tentang hutan, laut, pantai, ada gunung gitu kan. Nah, Jahira setiap harinya berlatih. Dengan latihan Jahira, dengan Jahira melihat setiap harinya pemandangan yang ada di sekitar, jadi Jahira udah bisa langsung kalau kita minta Jahira buat kamu, misalnya kamu mintakan Jahira buatin gambar pemandangan pantai, Jahira kan udah ke pantai, kemudian Jahira berlatih, terus Jahira begitu diminta langsung bisa buat ya, bisa buat menggambarnya. Kemudian tentang misalnya kamu kurang bisa tentang perkalian ya kan, perkalian dari 1 sampai 10 misalnya. Hari ini kamu bisanya perkalian 1, besok latihan lagi perkalian 2, lama-lama sampai perkalian 10. Karena sering dilakukan, ada masuk data di dalam ada masuk data di dalam pikiran kamu, di akal kamu ya, di otak kita terkonsep, tersimpan semua yang udah kita pelajari. Jadi begitu disuruh misalnya ayo Al perkalian 5, langsung bisa karena udah tersimpan datanya dengan teratur, terurut dan jelas. Paham? Sampai ini ada yang bertanya dulu sebelum kita melangkah ke berikutnya. Paham? Begitulah tentang KA, kecerdasan artifisial ya. Dia banyak menyimpan data, yang memasukkan data siapa? Kita manusia ke perangkat komputer. Begitu, contohnya gitu, misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kita harus belajarnya seperti itu ya Alek. Ada latihan, ada selalu yang diinput ya. Nah sekarang kalau misalnya contoh tentang ini, dapat sini yang tahun penduduk. Coba tentukan penduduk ada berapa? 6. Pertama nih ya, kedua membasuh muka, ketiga habis muka membasuh tangan hingga siku, keduanya ya menyapu kepala dan ya rukunnya ya, membasuh kaki, terakhir tertib. Kita ulangi ya, rukun ya, bagus ya Dara ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Dara dulu. Kita jawabannya
dilakukan dari awal hingga akhir secara berturut-turut ya. Oke. Sekarang ada namanya berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa? Berpikir seperti komputer. Ya. Berpikir seperti komputer, siapanya? Kitanya, manusianya harus berpikir secara sama, secara teratur, terurut dan logis. Ya, jelas ya. Berpikir komputasional berarti kita bisa memecahkan masalah langkah demi langkah dengan teratur, seperti saat kita membuat resep atau petunjuk permainan. Bisa diulangi coba, bisa? Coba ulang dibaca. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara memecahkan masalah langkah demi langkah dengan teratur seperti saat membuat resep atau petunjuk permainan. Iya, bagus. Tepuk tangan. Kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Ya. Semangat lah yang dapat tepuk salut. Baik, sekarang. Nah, di dalam berpikir komputasional kita harus punya 4 elemen, ya. Ada 4 elemen dalam berpikir komputasional. Elemen pertama, dekomposisi. Elemen kedua namanya pengenalan pola. Elemen ketiga namanya abstraksi. Elemen keempat namanya algoritma. Bisa kita ulang 4 elemen tadi? 1, Dekomposisi, kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Nah, jadi kita lihat dekomposisi itu apa? Dekomposisi artinya adalah memecahkan masalah. Memecahkan masalah besar, kita buat dia jadi masalah urutan kecil-kecil sehingga masalahnya terselesaikan. Contohnya, misalnya, ya, di dalam berwudu, ya, apa di dalam berwudu tadi ada, kan kalau gambaran wudu itu seperti apa? Wudu itu bukan membersihkan diri, wudu itu menyucikan diri dengan air, tapi bukan menyiramnya dari kepala sampai bawah, itu namanya mandi. Tapi kalau wudu ada apa nak? Ada niat, ada cuci tangan, terus masukkan air ke hidung, basuh wajah, basuh tangan kanan dan kiri, usap kepala dan telinga, basuh kaki kanan lalu kiri, doa setelah wudu. itu namanya dekomposisi. Contoh pada berwudu. Ada masalah besar, wudu. Dan bagaimana wudu itu? Wudu itu ternyata dimulai dengan niat, cuci tangan, lalu berkumur, kemudian masukkan air ke hidung, basuh wajah, basuh tangan kanan, kiri, kemudian usap kepala dan telinga, kemudian apa lagi? Basuh kaki kanan dan kiri, kemudian doa. Contoh lain pada dekomposisi kegiatan perlombaan makan kerupuk. Nah, misalnya si Dara ikut lomba makan kerupuk, dia menjadi ketua panitia buat acara perlombaan makan kerupuk. Berarti apa yang harus kita lakukan pertama biar kegiatan lomba yang
berjalan, siapkan tempat. Ya, tempatnya di mana kita mau main? Di lapangan sekolah misalnya. Kemudian Cari peserta. kita cari peserta yang betul. Kemudian waktunya kapan mainnya, jadwalnya ya. Kemudian apalagi kalau makan kerupuk berarti harus ada kerupuknya. Nah, itu cara lombanya. Itulah namanya lomba dari demo posisi. Kemudian ada namanya pengenalan pola. Ini elemen komputasional kedua. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah kemampuan mengenal hal yang sama, mirip atau berubah. Ya. Jadi kalau pada wudhu ternyata ada pengenalan polanya. Ya, pada berwudhu ada. Kalau kalian lihat tadi pada gambar, kalau berwudhu pasti berapa kali setiap kita lakukan? 3 kali, sama kan? Nanti tangan 3 kali. Kemudian waktu tubuh kumur 3 kali, semua 3 kali, ya. Kemudian pola yang kedua apa kalau berwudhu yang sama? Dimulai dari tangan kanan, dimulai dari anggota kanan dulu, baru kiri. Kemudian dari atas ke bawah, dari nanti wajah terus baru terakhir kaki. Ya, jadi berurut. Paham? Pengenalan pola. Kemudian kalau dalam berwudhu tadi, kalau kita lihat secara konsep ada elemen berpikir komputasional. Yang ketiga adalah abstraksi, yaitu mengambil inti, ya, menyederhanakan suatu masalah dengan mengambil hal-hal yang penting saja dan mengabaikan detail kecil yang tidak perlu. Nah, kalau di dalam abstraksi pada contoh berwudhu itu, kalau kita sederhanakan, inti wudhu itu adalah membasuh bagian tubuh tertentu dengan urutan tertentu untuk bersuci sesuai dengan rukun wudhu. Ya, jadi abstraksi dari berpikir komputasional pada contoh berwudhu, ya, secara abstraksinya adalah membasuh bagian tubuh tertentu dengan urutan tertentu untuk bersuci. Mungkin ada memberikan contoh lain dengan misalnya apa? Misalnya tentang lagi ke perlombaan tentang 17-an. Lomba apa misalnya? Panjat pinang. Apa yang terlintas di dalam benak kalian? Kalau panjat pinang, ada pohon pinangnya, ya betul Dara. Terus apa lagi? Ada hadiahnya. Kemudian ada pesertanya. Ya, jadi kalau lomba pohon pinang yang abstraksinya, ya, mengambil intinya adalah lomba pinang itu berarti ada pohon pinang, ada peserta, ada hadiah. Contoh lain misalnya tentang horor. Oh, apa itu ceritanya tentang apa? Misalnya, ambil aja kesimpulan
Ya, ayo coba kelompok ini maju. Urutkan. Nanti tempelkan ke boleh langsung di pakai ini dibantu tangannya. Sudah? Kira-kira sama nggak? Nomor sama, coba kita lihat dulu. Ada cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung hirup air hidup. Sama kan? Sama, cuman mereka tidak samakan posisinya 4 atas 4 bawah, tapi sama urutannya ya kan? Ya kan? Ya, kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. Dua kiri, dua depan, salut. Ya, silakan duduk kembali. Ya, yang anak perempuan tadi. Ya, kita enak. Nah.
Yang lainnya bisa diselesaikan. Nah, itulah tadi pelajaran kita hari ini tentang coding, berpikir secara komputasional. Semuanya dulu anak soleh. Siap seperti Rasulullah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya. Sekarang mari sama-sama kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Sekarang tadi kita belajar tentang rangkaian urutan berwudu. Kemudian pertanyaannya adalah apa hubungannya dengan coding? Wudu tadi sama coding apa? Hubungannya apa? Kalau coding tadi apa pengertiannya? Memberi instruksi secara teratur, terurut, dan jelas. Di dalam huruf ada urutannya nggak? Teratur nggak? Teratur, jelas nggak? Jadi hubungannya sangat erat ya. Ada keteraturan di dalam huruf, ada urutan dan jelas instruksinya. Coding itu kan artinya memberikan instruksi atau perintah secara teratur, terurut, dan jelas. Nah, di dalam huruf ada urutan, teratur, dan jelas. Kemudian bagaimana cara memastikan urutan yang benar? Memastikan urutan yang benar pada wudhu bagaimana? Harus sesuai dengan rukun. Jadi untuk memastikan berwudhu itu dengan benar, kita mengerjakannya harus sesuai dengan rukun wudhu. Rukun wudhu ada berapa? Ada 6. Pertama, menyapu